Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Septian Nunggungan dari program studi S1 Teknik Geologi Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai petroleum system. Baik, langsung saja. Pertama, saya akan membahas apa itu petroleum system. Petroleum system adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan dalam bidang geologi dan eksplorasi perminyakan untuk memahami proses dan unsur-unsur yang diperlukan untuk pembentukan migrasi dan akumulasi hidrokarbon atau minyak dan gas. Sistem perminyakan atau petroleum system adalah model konseptual yang menggambarkan proses-proses yang mengarah pada pembentukan dan akumulasi minyak dan gas. Sistem ini terdiri dari 5 elemen penting, yaitu yang pertama ada source rock, kemudian migration, kemudian reservoir rock, trap, dan seal. Pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai 5 elemen ini. Langsung saja, yang pertama ada source rock. Source rock atau batuan induk adalah batuan karbonat yang berasal dari zat-zat organik yang terendapkan oleh batuan sedimen, sehingga tidak terjadi siklus karbon seperti selayaknya. Justru, karbonat terendapkan dan menjadi batu. Contoh dari batuan source rock adalah batu gamping, dan kini telah ditemukan hidrokarbon yang terbentuk dari batu bara. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Source rock terkubur di bawah batuan-batuan lainnya. Proses penguburan berlangsung selama jutaan tahun, tertutup salah satunya oleh batuan reservoir. Selanjutnya, untuk menjadi source rock, ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada TOC atau total organic carbon, merupakan kuantitas dari karbon organik yang terendapkan dalam batuan tersebut. Semakin tinggi nilai OC, maka akan semakin baik source rock tersebut, dan kemungkinan terbentuknya hidrokarbon akan semakin tinggi. TOC yang dapat menghasilkan adalah di atas 1%. Kemudian ada kerogen. Kerogen merupakan kualitas dari karbon organik yang terendapkan dalam batuan tersebut. Kerogen akan menentukan hidrokarbon yang akan dibentuk. Kemudian ada maturity atau pematangan. Merupakan proses perubahan zat-zat organik menjadi hidrokarbon. Proses pematangan diakibatkan kenaikan suhu di dalam permukaan bumi. Selanjutnya ada tipe kerogen. Kerogen terbagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama kerogen tipe 1, terbentuk di perairan dangkal, berasal dari alga yang bersifat lipid. Kemudian hidroperkarbon lebih dari 1,5 dan oksigen per karbon kurang dari 0,1. Kerogen ini menghasilkan minyak. Berdasarkan massa, batuan yang mengandung kerogen tipe 1 menghasilkan jumlah hidrokarbon terbesar setelah pirolisis. Oleh karena itu, dari sudut pandang teoritis, reservoir yang mengandung kerogen tipe 1 merupakan endapan yang paling menjanjikan dalam hal retort minyak konvensional. Kemudian yang kedua ada kerogen tipe 2, terbentuk di marine sedimen, berasal dari alga dan protozoa. Untuk hidroperkarbonnya antara 1,2 sampai 1,5, sedangkan oksigen per karbon antara 0,1 sampai 0,3. Kerogen ini menghasilkan minyak dan gas. Kandungan sulfur pada kerogen tipe 2 umumnya lebih tinggi daripada jenis kerogen lainnya, dan sulfur ditemukan dalam jumlah besar dalam bitumen terkait. Meskipun pirolisis kerogen tipe 2 menghasilkan lebih sedikit minyak daripada tipe 1, jumlah yang dihasilkan masih cukup untuk endapan sedimen yang mengandung tipe 2 menjadi batuan sumber minyak bumi. Kemudian kerogen tipe 3 terbentuk di daratan, berasal dari tumbuhan di daratan. Hidroperkarbonnya kurang dari 1 dan oksigen per karbon lebih dari 0,3.
Kerogen tipe 3 ini menghasilkan gas. Batu bara adalah batuan sedimen kaya organik yang sebagian besar terdiri dari jenis kerogen ini. Secara massa, kerogen tipe 3 menghasilkan hasil minyak terendah dari jenis kerogen utama. Dan yang terakhir ada kerogen tipe 4. Kerogen ini telah mengalami oksidasi sebelum terendapkan, sehingga kandungan karbon telah terurai sebelum terendapkan. Kerogen ini tidak menghasilkan hidrokarbon. Kerogen tipe 4 sebagian besar terdiri dari bahan organik inert dalam bentuk hidrokarbon aromatik polyiklid, sehingga mereka tidak memiliki potensi untuk menghasilkan hidrokarbon. Pada gambar di sebelah kanan, di samping tipe kerogen, menunjukkan siklus karbon organik dengan aliran kerogen dan aliran karbon biosfer. Lanjut pada elemen kedua, yaitu migration atau migrasi. Senyawa hidrokarbon, minyak dan gas bumi akan cenderung berpindah dari batuan induk atau source rock ke batuan penyimpan reservoir rock karena berat jenisnya yang ringan dibandingkan dengan air. Migrasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada migrasi primer atau ekspulsi, merupakan perpindahan dari hidrokarbon yang baru terbentuk keluar dari batuan induk. Pergerakan hidrokarbon dari batuan sumber ke batuan yang lebih permeabel akibat tekanan dan panas. Hidrokarbon bergerak melalui rekahan atau pori-pori batuan hingga mencapai batuan yang dapat menampungnya. Kemudian, migrasi sekunder merupakan perpindahan hidrokarbon lebih lanjut menuju batuan reservoir yang memiliki perangkap hidrokarbon atau tempat lain di mana hidrokarbon terakumulasi. Migrasi sekunder terjadi setelah hidrokarbon keluar dari batuan sumber, bergerak menuju batuan reservoir dengan permeabilitas tinggi dan terperangkap dalam struktur jebakan seperti lapisan kedap air yang mencegah kebocoran ke permukaan. Waktu pengisian minyak dan gas bumi pada sebuah perangkap merupakan hal yang sangat penting karena kita menginginkan agar perangkap tersebut terbentuk sebelum migrasi. Jika tidak, maka hidrokarbon telah terlanjur lewat sebelum perangkap tersebut terbentuk. Selanjutnya ada reservoir rock atau batuan reservoir. Semua minyak yang dihasilkan oleh source rock tidak akan berguna kecuali bermigrasi sampai tersimpan dalam wadah yang mudah diakses. Sebuah batu yang memiliki ruang untuk menyedot hidrokarbon. Reservoir rock adalah tempat untuk minyak bermigrasi dan berada di bawah tanah. Sebuah batu pasir yang memiliki ruang di dalam dirinya sendiri untuk menjebak minyak seperti spons yang memiliki ruang dalam dirinya sendiri untuk menyerap air. Karena alasan inilah, batu pasir menjadi batuan reservoir yang paling umum. Batu gamping dan dolostone, beberapa di antaranya adalah sisa-sisa kerangka terumbu karang kuno, adalah contoh lain dari batuan reservoir. Kemudian, syarat yang harus dipenuhi oleh suatu batuan reservoir adalah harus mempunyai kemampuan untuk menampung dan mengalirkan fluida yang terkandung di dalamnya. Dalam reservoir minyak, porositas menggambarkan persentase dari total ruang yang tersedia untuk ditempati oleh suatu cairan atau gas. Porositas dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara volume total pori-pori batuan dengan volume total batuan per satuan volume. Permeabilitas didefinisikan sebagai ukuran media berpori untuk meloloskan atau melewatkan fluida. Apabila media berporinya tidak saling berhubungan, maka batuan tersebut tidak mempunyai permeabilitas. Selanjutnya ada trap atau jebakan. Trap merupakan struktur yang kedap atau tidak dapat melalukan cairan atau impermeable, sehingga menahan gerakan minyak bumi dan menjadikannya terkumpul menjadi semakin banyak. Terkadang disebut juga sebagai perangkap hidrokarbon. Ada 3 jenis jebakan minyak bumi, yaitu yang pertama ada jebakan struktural. Jebakan struktural adalah jenis perangkap minyak bumi yang berasal dari
Deformasi lapisan bisa berupa lipatan maupun patahan, dan deformasi tersebut dihasilkan oleh gaya tektonik. Yang kedua ada jebakan stratigrafi, yang merupakan jebakan minyak bumi yang terjadi karena minyak bumi terperangkap dari segala arah, sehingga terhenti perjalanannya, disebabkan oleh lapisan batuan yang impermeable. Biasanya berhubungan dengan ketidakselarasan yang menyebabkan lapisan impermeable tidak mampu menjadi perangkap minyak bumi. Kemudian yang ketiga ada jebakan kombinasi, merupakan gabungan dari jebakan struktural maupun stratigrafi yang ada bersamaan sehingga minyak bumi bisa terakumulasi. Contoh dari jebakan struktural, yang pertama ada jebakan antiklinal. Dalam jebakan jenis ini, minyak bumi akan mengumpul di bagian puncak, di bawah gas, dan di atas air, mengingat densitas yang termasuk rendah sehingga cenderung mencari tempat yang lebih tinggi. Kemudian jebakan patahan atau sesar. Dalam jebakan jenis ini, minyak bumi akan terperangkap di sekitar bagian yang patah, baik itu di bagian yang turun, naik maupun kedua-duanya. Jenis batuan di tempat patahan itu sangat menentukan di mana minyak bumi akan bersarang. Yang ketiga ada jebakan kubah garam. Bentuknya hampir mirip dengan jebakan antiklinal, tetapi terpotong oleh adanya kubah garam, seperti pada gambar di bawah. Selanjutnya ada contoh jebakan stratigrafi. Yang pertama ada pinch out traps. Terjadi ketika adanya lapisan membagi, di mana lapisan batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi, contohnya batu pasir, tersisipkan di antara lapisan yang non-permeable. Kemudian yang kedua ada reef, yaitu ketika adanya terumbu karang yang terendapkan oleh lapisan-lapisan baru di atasnya, termasuk dalam jebakan stratigrafi bila di atasnya terdapat lapisan impermeable, contohnya pada gambar di bawah. Kemudian ada unconformity, yaitu adanya ketidakselarasan pada lapisan batuan yang bisa dijadikannya sebagai jebakan hidrokarbon. Contohnya, ketika ada lapisan batu pasir yang termiringkan lalu tererosi, lambat laun bagian yang tererosi jadi terendapkan oleh lapisan baru, contohnya pada gambar di bawah. Jebakan stratigrafi ini umumnya masih diabaikan, sebab umumnya kapasitas akumulasi hidrokarbonnya jauh lebih sedikit dibanding dengan yang ada pada jebakan struktural, sehingga merugikan dari segi ekonomisnya. Lanjut, ada jebakan kombinasi, merupakan gabungan dari jebakan struktural maupun stratigrafi yang bersamaan sehingga minyak bumi bisa terakumulasi. Misalnya setelah ada lipatan antiklin dan di atasnya terdiri dari lapisan impermeable seperti limestone, sehingga reservoir minyak bumi bisa terjebak. Contohnya pada gambar di samping, interaksi suatu patahan dengan suatu bagian ujung, pengendapan poros dan permeable. Kemudian perlipatan suatu bagian reservoir pembajian. Yang terakhir ada seal atau kaprok, merupakan batuan dengan permeabilitas sangat rendah yang berfungsi sebagai penyekat untuk mencegah hidrokarbon bergerak ke atas dan keluar dari reservoir. Seal memainkan peran penting dalam jebakan hidrokarbon atau trap, karena memastikan bahwa minyak dan gas tetap tertahan dalam suatu batuan reservoir. Contohnya pada gambar di bawah. Gas, minyak, dan air dicegah keluar oleh adanya kaprok atau seal yang berada di atasnya. Jadi, kesimpulannya, petroleum system atau sistem petroleum adalah konsep dalam geologi perminyakan yang menggambarkan semua elemen dan proses yang diperlukan untuk membentuk dan mengakumulasi hidrokarbon di bawah permukaan bumi. Sistem ini mencakup source rock atau batuan sumber, migrasi, kemudian reservoir rock atau batuan reservoir, trap atau jebakan, dan seal atau penyekat.
Demikian presentasi yang bisa saya bawakan mengenai petroleum system. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.